Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Aulia, kelas 2B dengan NIM akhir 050. Di sini saya akan membahas materi tentang yaitu ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Fonologi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fonemik atau fonem, yaitu kajian bunyi bahasa dilihat berdasarkan maknanya. Contohnya itu lari, tari adalah dua kata yang mirip, hanya saja dibedakan oleh satu huruf saja. Walaupun hanya satu kata perbedaannya, maknanya itu menjadi berubah. Lalu ada fonetik, yaitu membahas bunyi-bunyi bahasa oleh alat ucap manusia dan bagaimana bunyi itu dihasilkan. Pengertian dari morfologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata. Yang pertama itu ada morfem. Pengertiannya yaitu bentuk paling kecil dalam sebuah bahasa yang mempunyai arti dan tidak dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil lagi. Contoh morfem itu dari kata dasar, misalnya makan, bawa. Yang kedua itu ada morfem. Pengertiannya yaitu variasi bentuk suatu morfem yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Contohnya itu ada berambut, beruang, belajar, dan lainnya. Yang ketiga itu ada morf, adalah wujud konkret suatu morfem. Morf itu lebih merujuk pada ciri bentuk atau struktur fonemis suatu morfem, tanpa memandang morf itu mempunyai arti yang sama atau berbeda dengan morf yang lain. Contohnya itu ada mengebom, membubut, menjala. Pengertian dari sintaksis atau tata kalimat yaitu pengaturan dan hubungan antara kata dengan kata, atau dengan satuan yang lebih besar, atau antara satuan-satuan yang lebih besar dalam bahasa. Pertama itu ada kata, merupakan satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar. Yang kedua itu ada frase, itu berisi kata kerja tanpa subjek atau berisi subjek tanpa predikat. Contoh dari kalimatnya itu, aku tidak tahu kalau kamu membuat lukisan itu, merupakan klausa dan sebuah kalimat penuh. Sedangkan lukisan itu dan membuat lukisan itu merupakan frase. Ketiga itu ada klausa. Pengertiannya yaitu sekumpulan kata itu dikatakan sebagai klausa apabila mempunyai predikat dan subjek. Contohnya itu, dia berjanji untuk tidak mengganggu dan membebani kami sekeluarga lagi. Nah, klausa pertama yaitu dia berjanji untuk tidak mengganggu kami sekeluarga lagi. Dan klausa yang kedua yaitu dia berjanji untuk tidak membebani kami sekeluarga lagi. Yang keempat itu ada kalimat, adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Pengertian semantik yaitu bidang linguistik yang mempelajari makna tanda bahasa. Nah, makna tanda bahasa itu dapat dilihat dari kaitan antara lambang, citra mental atau konsep, dan referen atau objek yang dikenal dengan teori segitiga makna. Selanjutnya, jenis makna itu ada makna leksikal dan makna kontekstual. Yang pertama, itu ada makna leksikal, yaitu makna yang terdapat pada kata tersebut secara utuh, sesuai dengan bawaannya. Dua itu ada makna kontekstual, itu muncul sebagai akibat adanya hubungan antara ujaran dengan situasi. Memiliki pengertian suatu cabang linguistik yang membahas cara menafsirkan makna yang terkandung dalam suatu tindak tutur. Selanjutnya, contoh bahasa tindak tutur yang dipahami secara pragmatik. Konteks non-linguistik, tuturan yang diujarkan seorang ibu kos yang ditunjukkan kepada mahasiswa laki-laki yang bertamu di tempat kos mahasiswa putri sampai larut malam. Tuturannya, ibu kos bertanya, "Jam berapa sekarang, Dek?" Sekian video pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.